Kadang kalau setiap hari ngerasain capek tuh sebenarnya tuh bukan hanya capek fisik aja kan, melainkan ada banyak rasa capek yang dimana itu nggak kamu utarakan dan kamu cuma bilang, oke, aku capek hari ini. Kadang kalau misal kamu menyadari satu hal kalau capek itu nggak melulu tentang fisik aja, melainkan ada beberapa hal yang mungkin itu buat diri kamu, ternyata aku secapek itu. Ya nggak? Tapi kan kadang manusia tuh nggak nyadar ya kalau dirinya tuh ternyata tuh bukan fisik aja loh. Bisa jadi entah pikiran, entah perasaan, dan banyak sekali hal lain yang ngebuat setiap manusia tuh ngerasa capek yang berlebih. Tapi pernyataan aku ini benar atau enggak? Capek itu nggak melulu soal fisik, ya nggak? Emang capek fisik tuh kita bisa ya istirahatin dengan mungkin tidur, mungkin bisa ngobrol sama orang-orang terdekat, atau bisa refresh diri entah dengan main mungkin, atau cuma sekedar rebahan aja. Karena kan banyak lagi lah hal lainnya yang dimana setiap orang tuh pasti memiliki caranya tersendiri dalam menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan dan ngebuat dirinya tuh jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau kamu sendiri gimana? Apakah kamu sampai saat ini selalu memiliki banyak cara untuk menghadapi rasa capek itu? Tapi aku yakin pasti ada kalanya kamu ngerasa kayak kewalahan, gak tahu harus memperbaiki dan menyembuhkan dengan cara apa, karena mungkin udah terlalu berontak banget kali ya diri kamu. Karena kan manusia tuh cenderung lebih menahan dirinya sendiri dan ngebuat dirinya tuh oke, selagi bisa ya udah aku tahan. Menahan sendiri seorang diri lama kelamaan membludak sendiri. Siapa lagi kalau bukan kamu? Hai semuanya, halo. Gimana kabarmu hari ini? Udah minum air putih yang cukup belum? Tidurnya gimana? Nyenyak nggak? Atau malah bolak-balik di kasur sambil mikir yang enggak? Yang enggak tuh mungkin overthinking ya. Gimana? Keadaannya sehat gak hari ini? Pikirannya, perasaan, dan lain sebagainya yang ngebuat diri kamu hari ini udah cukup baik atau belum? Kalau emang hari ini lagi gak baik, gak apa-apa. Karena setiap hari kita gak akan selalu merasakan hal baik ya. Kalau emang seharusnya gak baik, ya udah kamu cukup rasain apa yang seharusnya kamu perbaiki, selesaikan. Dan semoga segala rasa sakit, kekecewaan, dan rasa capek yang kamu rasakan itu bisa sedikit membaik. Dan semoga juga dengan ada podcast yang aku bawakan bisa ngebuat diri kamu juga sedikit membaik. Amin. Kadang kamu ngerasa gak sih kayak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh terdengar sepele? Kayak sekedar ditanya gitu loh. Tapi justru itu yang paling kita jarang dapatkan dari orang lain, ya enggak? Pertanyaan sederhana tapi penuh kepedulian. Hari-hari ini hidup rasanya makin cepat ya. Kita dituntut buat selalu kuat, selalu waras, selalu hadir di setiap peran yang kita jalani, padahal dalam diam kita seringkali lelah. Tapi bukan lelah karena lari atau angkat barang berat, bukan karena kurang tidur atau kerja terus-terusan, tapi ya capek karena pikiran, karena tekanan, karena luka, dan ya ternyata capek itu bukan cuma fisik. Aku tahu, mungkin kamu lagi ngerasain hal seperti ini. Pernah gak sih badan kamu kelihatannya sehat aja tapi rasanya hampa? Bangun tidur udah lelah padahal belum ngapa-ngapain. Ketawa di depan banyak orang tapi hati kosong. Ngobrol sama teman tapi ngerasanya tuh sendiri. Dan saat orang lain bilang, kamu kelihatan baik-baik aja kok, rasanya malah makin pengen nangis. Aku tahu kok rasanya kayak gitu, dan kamu gak sendiri. Podcast kali ini,
Aku gak pengen ngasih motivasi yang berat-berat. Gak pengen sok kuat atau sok tahu jalan keluar dari masalah hidup kamu. Aku cuma pengen ngobrol. Dari aku buat kamu. Dari hati ke hati. Karena aku percaya, kadang yang kita butuhkan itu cuma satu hal sederhana, yaitu didengerin. Jadi, tarik nafas dulu, pelan-pelan, tarik, hembuskan, gak usah buru-buru. Di sini, kita bisa bareng-bareng ngerasain dan menerima satu hal, bahwa jadi manusia itu gak harus selalu kuat, dan capek itu boleh banget. Ayo kita ngobrol lebih dalam, tentang rasa lelah yang gak kelihatan, tentang luka yang gak berdarah, dan tentang perjalanan hati yang seringkali gak dimengerti siapapun. Hai semuanya, selamat mendengarkan podcast ini ya. Kita akan bahas mengenai kalau rasa capek itu bukan cuma fisik. Hai kamu, pernah gak sih ngerasa capek banget? Tapi anehnya tubuh kamu baik-baik aja. Gak demam, gak masuk angin, gak juga kurang tidur. Tapi rasanya berat. Rasanya hampa, rasanya seperti membawa beban yang gak kelihatan. Kalau kamu pernah merasa kayak gitu, tenang ya, kamu gak sendirian. Podcast ini dibuat buat kamu yang pernah ngerasa letih, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Tentang perasaan-perasaan yang gak terlihat tapi nyata menyiksa. Karena aku juga tahu mungkin banyak sekali hal-hal yang gak bisa untuk kamu utarakan. Kamu pernah ngerasa gak sih? Kayak, aku pikir dulu capek itu cuma urusan tubuh. Kalau tidur cukup, makan teratur, olahraga, semua bakal baik-baik aja. Tapi ternyata enggak. Tidur cukup, tapi bangun tetap lelah. Tetap makan, tapi rasanya hambar. Kerja, tapi rasanya kosong. Ketawa, tapi ada bagian dari diri ini yang tetap murung. Kamu pernah ngerasain gak? Capek tapi gak bisa dijelasin kenapa. Mungkin kita sering ngira kelelahan tuh cuma soal energi. Padahal hati juga bisa capek. Pikiran juga bisa capek. Jiwa juga bisa kehabisan daya. Dan yang paling menyedihkan, gak semua orang bisa ngerti rasa capek model seperti ini. Mereka cuma lihat dari luarnya aja. Kamu kan gak ngapa-ngapain, kok capek? Seolah-olah rasa capek itu tuh cuma boleh dirasakan mereka yang berkeringat aja. Padahal banyak yang berkeringat tapi justru bahagia. Sementara aku, duduk diam pun rasanya seperti lari maraton. Karena di dalam kepala tuh terlalu banyak yang bergerak. Terlalu banyak pertanyaan tanpa jawaban. Terlalu banyak ketakutan yang gak berwujud. Terlalu banyak luka yang belum sembuh. Dan kita sering bilang ke orang lain, gak apa-apa. Padahal itu bentuk paling sederhana dari membohongi diri sendiri. Kamu sering kayak gitu gak? Ayo ngaku. Gak apa-apa. Bilang gak apa-apa padahal air mata cuma nunggu satu pertanyaan. Kamu kenapa? Tapi bahkan itu pun jarang datang. Mungkin karena kita terlalu lihai menutupi, terlalu pintar menyembunyikan capek, atau mungkin karena gak ada yang benar-benar peduli. Entahlah, tapi rasanya sepi banget ya. Sepi yang bukan soal sendirian, tapi soal merasa gak dimengerti. Kita hidup di dunia yang sibuk. Semua orang berlomba terlihat bahagia. Semua berlomba menunjukkan pencapaian. Tapi gak banyak yang mau jujur soal patahnya. Mungkin kamu termasuk yang sering pura-pura kuat ya. Karena lelah kamu gak punya ruang untuk dimengerti. Karena takut dianggap lemah. Tapi ya, lelah yang dipendam terus bisa berubah jadi luka. Luka yang kita bahkan gak sadar mulai membusuk pelan-pelan. Kadang kamu suka ngerasa iri gak? Sama orang-orang yang bisa cerita bebas apapun. Yang punya pelukan untuk bersandar. Yang punya telinga untuk sekedar didengar. Ngerasa iri gak? Tapi kalaupun iya, gak apa-apa, namanya manusia ya. Tapi kamu juga harus ingat, gak semua orang tuh mendapatkan hal yang sama. Mungkin kamu gak selalu kuat yang kamu lihat. Kadang cuma manusia yang pengen dimengerti aja, tanpa harus menjelaskan semuanya. Tapi dunia gak ngasih itu. Dunia minta penjelasan, minta bukti, dan dunia gak percaya pada luka yang gak berdarah. Kita tumbuh dengan tekanan, dituntut untuk terus semangat,
dipaksa untuk tetap produktif, dibilang malas kalau berhenti. Padahal mungkin kita lagi butuh istirahat dari semuanya, bukan karena malas, tapi karena capek. Tapi sayangnya, istirahat sering dianggap kelemahan. Padahal manusiawi banget kan untuk ngerasa capek. Aku pernah duduk diam berjam-jam, ngelamun, ngeliat dinding dan gak ngapa-ngapain. Tapi di dalam kepala ramai banget. Dan itu lebih menguras energi daripada kerja 8 jam. Ya enggak? Atau kerja seharian pun. Kita sering lupa kalau mental juga butuh perawatan, bukan cuma fisik. Aku belajar kalau ternyata hati juga bisa burn out. Saat terlalu banyak harapan yang gak terpenuhi. Saat terlalu banyak luka yang dipendam sendiri. Saat terlalu banyak iya yang aku ucapkan padahal ingin bilang tidak. Saat aku terlalu sibuk membuat semua orang nyaman, sampai lupa membahagiakan diri sendiri. Capek itu bukan cuma fisik, tapi juga batin. Dan aku sedang kelelahan. Pengen istirahat dari semuanya, tapi gak tahu harus mulai dari mana. Karena kadang bahkan tidur pun gak membantu. Capeknya tetap aja ada. Hampa itu tetap tinggal. Dan aku cuma pengen ada yang peluk aku dan bilang, kamu udah berusaha, gak apa-apa kalau istirahat. Tapi pelukan itu gak pernah datang ya. Jadi aku belajar meluk diriku sendiri. Aku belajar bilang ke diriku sendiri, terima kasih ya udah bertahan sejauh ini. Karena cuma aku yang ngerti betapa capeknya aku. Dan cuma aku yang bisa nolong diriku sendiri. Kamu seperti itu enggak? Karena kita tuh sering ngerasa sendiri di tengah keramaian. Karena gak semua orang benar-benar hadir. Tapi hari ini, kamu boleh jujur kalau kamu ngerasa capek. Itu bukan aib, itu bukan kelemahan. Itu tanda kalau kamu masih manusia yang punya hati dan yang bisa luka. Dan luka itu harus diakui dulu sebelum disembuhkan. Hari ini, jangan pura-pura kuat ya. Gak apa-apa kalau kamu mau bilang, aku lelah, tapi aku tetap bertahan. Gak apa-apa banget kok. Kita gak harus terus kuat setiap saat. Tahu gak? Ada kalanya, diam adalah bentuk perlawanan terhadap lelah yang terlalu dalam. Aku juga pernah ngerasa malu karena ngerasa capek. Malu karena gak sekuat orang lain. Tapi sekarang aku sadar, capek itu bukan kelemahan. Itu tanda kita pernah berjalan sejauh ini. Itu bukti bahwa kita gak menyerah. Kita cuma sedang istirahat. Kadang, kamu perlu berhenti sejenak buat mengingat siapa diri kamu. Karena terlalu lama pura-pura baik bisa bikin kita lupa siapa sebenarnya yang butuh pertolongan. Aku tahu kamu juga ngerasain itu. Semua orang punya lukanya masing-masing. Dan sayangnya, luka mental itu gak kelihatan. Jadi, orang gak bisa lihat betapa perihnya. Tapi luka itu tuh nyata. Luka itu hidup dalam kita. Dan luka itu bisa sembuh tapi perlu waktu. Aku gak akan bilang semuanya bakal mudah, tapi aku percaya sedikit demi sedikit kamu bisa. And kamu tahu gak? Kadang langkah paling berani adalah mengakui kalau kamu sedang gak baik-baik aja. Bukan buat minta dikasihani, tapi buat jujur ke diri sendiri. Karena kalau terus bohong, aku takut suatu hari aku gak kenal lagi sama diriku sendiri. Dulu aku pikir jadi kuat itu berarti gak pernah nangis. Tapi sekarang aku tahu, justru yang berani menangis itulah yang kuat. Karena dia gak takut untuk merasakan. Kamu pun punya hak untuk lelah. Kita semua berhak untuk istirahat. Karena jadi manusia bukan tentang terus produktif, tapi juga tentang bagaimana kita merawat hati dan pikiran kita. Mungkin jadi dewasa tuh masih ngerasa kayak iri sama anak kecil ya. Mereka bisa nangis di depan umum dan itu gak masalah. Tapi kita makin dewasa, makin sering disuruh pura-pura baik. Padahal kita juga butuh ruang buat jujur. Jujur bahwa hidup ini berat. Jujur bahwa kita gak selalu bisa handle semuanya. Dan jujur kalau kita pun butuh dipeluk. Aku pernah duduk di kamar berjam-jam. Hanya menatap langit-langit dan berpikir, kapan semua ini selesai? Tapi gak ada yang selesai kalau kita terus memaksa kuat. Kita perlu kasih ruang untuk diri sendiri bernapas. Kamu juga boleh kok ngerasa kosong. Kamu juga boleh ngerasa gak sanggup.
Gak ada yang salah dari itu. Justru itu tanda kamu tuh manusia. Tanda kamu punya perasaan dan tanda kalau kamu itu hidup. Dan hidup itu gak selamanya tentang kuat. Kadang hidup juga tentang bagaimana kamu berdamai sama rasa capek kamu. Aku tahu, ada hari-hari dimana kamu tuh rasanya pengen nyerah. Hari dimana kamu ngerasa semua sia-sia. Hari dimana kamu gak tahu lagi kenapa kamu masih bertahan. Tapi kamu tetap di sini. Kamu tetap membuka mata di pagi hari, tetap bernafas meskipun berat, itu keberanian. Dan kamu layak untuk bangga sama diri kamu sendiri. Mungkin kamu belum sembuh ya, tapi kamu sedang menuju ke sana. Dan itu udah luar biasa banget. Aku percaya, hari-hari gelap ini gak selamanya tinggal. Pelan-pelan, kamu akan menemukan cahaya. Mungkin gak sekarang, tapi pasti. Karena hidup gak selamanya tentang sakit. Kadang luka juga yang ngajarin kita jadi lebih bijak. Luka ngajarin kita cara mencintai diri sendiri. Cara memeluk hati kita yang remuk. Dan cara bilang ke diri sendiri, kamu cukup. Kita sering cari pengakuan dari luar. Padahal yang paling penting adalah pengakuan dari dalam. Kamu cukup. Meski hari ini kamu merasa gak berguna, meski hari ini kamu gak produktif, meski kamu hanya bisa menangis, kamu tetap cukup. Karena kamu berjuang, karena kamu bertahan, dan itu lebih dari cukup. Aku tahu hari ini mungkin gak mudah, tapi coba lihat lagi. Kamu sejauh ini gak menyerah. Bahkan saat kamu merasa sendiri, kamu tetap berdiri. Ya mungkin goyah ya, tapi gak sampai jatuh kan? Mungkin menangis, tapi tetap berjalan. Kita bukan gagal, kita hanya sedang capek dan gak apa-apa untuk istirahat. Gak apa-apa untuk pelan-pelan, gak apa-apa untuk mengakui kalau aku capek. Karena capek itu bukan dosa, capek itu tanda kamu tuh masih punya rasa dan rasa itu tuh penting. Rasa itu yang bikin kamu tuh jadi manusia. Jangan paksa diri kamu terlalu keras ya. Dunia gak akan runtuh kalau kamu berhenti sejenak. Justru, kamu akan bisa berjalan lebih jauh kalau kamu tahu kapan harus diam. Karena istirahat adalah bagian dari perjalanan. Aku mulai belajar satu hal belakangan ini. Bahwa pulih itu proses, bukan perlombaan. Kita gak harus pura-pura sembuh. Gak harus kelihatan bahagia setiap saat. Yang penting adalah kita jujur sama apa yang kita rasain. Aku jujur, aku masih sering ngerasa kosong. Sesimpel itu. Tapi aku juga jujur bahwa aku juga pengen pulih. Kadang gak banyak orang yang mau untuk mengakui dirinya tuh seperti apa. Dan itu adalah langkah awal yang berharga. Kamu bisa mulai dari situ. Gak perlu langkah besar. Mulailah dengan mengakui, aku butuh istirahat. Jangan terus-terusan jadi penopang untuk semua orang. Sampai lupa menopang dirimu sendiri. Kita bukan robot, kita punya hati, kita punya batas. Dan mengakui batas itu bukan kelemahan. Justru itu tanda kita bertanggung jawab pada diri sendiri. Aku yakin kamu capek. Capek jadi yang selalu mengerti. Capek jadi yang gak pernah diutamakan. Tapi kamu tetap bertahan kan? Dan itu luar biasa banget. Meskipun dunia gak ngasih tepuk tangan, kamu pantas dapat pujian. Kamu layak dicintai bahkan saat kamu merasa paling buruk. Kamu pantas bahagia meski belum merasa cukup. Dan kamu boleh menangis. Karena air mata itu bukan kelemahan. Air mata itu bukti kamu masih punya harapan. Kadang dari titik paling rendah itulah kita bisa melihat makna sebenarnya dari kuat. Kuat bukan soal gak pernah jatuh. Tapi soal bangkit lagi dan lagi. Meski pelan, tapi tetap jalan. Kita bisa bareng-bareng pelan-pelan bangkit, karena kamu gak sendirian. Aku tahu ada luka yang gak bisa dijelaskan kan? Tapi aku juga tahu, kamu masih punya harapan di dalam diri kamu. Ya mungkin samar ya, tapi masih ada. Dan itu cukup untuk jadi alasan tetap hidup. Kita hidup di dunia yang menuntut banyak hal. Tapi jangan sampai lupa, hidup juga tentang mencintai diri sendiri. Tentang bagaimana kita peluk hati kita sendiri yang udah babak belur. Gak semua orang bisa mengerti, tapi kamu, aku, kita bisa saling mengerti. Karena kita sama-sama manusia yang sedang mencoba.
Coba buat tetap kuat, coba buat gak menyerah, coba buat percaya bahwa besok lebih baik. Kadang yang kita butuhkan tuh bukan solusi, tapi pelukan. Tapi pelan-pelan semesta kasih kita jalan, entah lewat kata-kata sederhana, atau lewat kehadiran orang yang mau dengerin. Kayak podcast ini. Ya mungkin emang gak bisa nyembuhin kamu ya, tapi aku harap bisa jadi teman yang menemani kamu. Di malam yang sepi, di hati yang capek, di pikiran yang penuh, aku pernah ada di titik terlelahku dan ngerasa dunia ini gak adil. Tapi aku juga pernah bangkit dari itu. Jadi aku percaya kamu bisa melakukan banyak sekali hal-hal yang dimana itu bisa memberikan impact positif untuk diri kamu. Aku tahu hari ini gak sempurna, tapi kamu hadir, kamu masih di sini, kamu masih bernafas, itu artinya kamu punya kekuatan yang bahkan mungkin gak kamu sadar. Dan itu layak untuk disyukuri. Karena gak semua orang tuh tahu caranya istirahat. Tapi kita bisa belajar bareng. Kita bisa saling ingetin, gak apa-apa istirahat dulu, gak apa-apa untuk gak produktif, gak apa-apa kalau hari ini cuma rebahan. Kadang, itu cara tubuh dan hati bicara. Kadang, itu bentuk perlawanan dari kelelahan mental yang terlalu lama dipendam. Jangan abaikan suara dari dalam. Dengarkan tubuhmu, dengarkan hatimu, karena kamu juga berhak merasa tenang. Kamu berhak atas kedamaian. Dan aku tahu semuanya pelan-pelan tuh akan membaik. Karena kita gak berhenti untuk mencoba, gak berhenti untuk menyerah. Kita boleh jatuh, asal tetap mau bangkit. Kita boleh lelah, asal tetap mau istirahat. Dan kita boleh merasa sendiri, asal tetap percaya kita gak sendirian. Aku percaya kamu kuat, tapi kamu gak harus jadi kuat terus. Hari ini boleh jadi hari untuk nangis, tapi esok masih punya harapan. Dan kita akan menuju ke sana, pelan-pelan, bareng-bareng, dengan luka yang sama, tapi niat yang baru. Buat pulih. Buat kembali mengenal diri sendiri, buat menerima bahwa capek itu wajar. Karena ternyata capek itu bukan cuma fisik, tapi juga hati dan pikiran. Dan semua itu layak untuk dipeluk dan dimengerti. Dan aku harap semoga dengan adanya podcast aku, dengan banyak tema yang aku bawakan di channel ini, bisa ngebuat keadaan kamu bisa jauh lebih baik ya. Walaupun aku gak tahu apa yang kamu butuhkan, setidaknya aku bisa menjadi penopang dan bisa sedikit membantu untuk meringankan. Terima kasih ya buat semua yang udah support aku. Semoga channel ini bisa semakin berkembang, supaya aku bisa terus menebarkan hal-hal positif. Makasih udah menyukai dan gak pernah bosen dengan podcast aku bawakan. Terima kasih ya buat semuanya. Buat semuanya juga jangan lupa untuk follow Instagram, TikTok aku. Karena kalau di TikTok aku suka live, jadi kan kita bisa berinteraksi ya. Dan buat semuanya, terima kasih ya udah dengerin podcast ini sampai akhir. Mungkin hari ini kamu ngerasa capek, bukan cuma di badan, tapi juga di hati dan pikiran. Tapi ingat ya, kamu gak sendiri. Ada aku, ada kita yang juga sedang belajar menerima rasa capek ini. Dan pesan dari aku sederhana, istirahatlah jika perlu. Kamu bukan gagal, kamu hanya sedang berproses. Dan proses itu bukan soal cepat-cepat sembuh, tapi tentang berani bertahan 1 hari lagi. Berhenti bukan berarti menyerah, tapi mungkin itu cara semesta memintamu untuk pulih. Terima kasih ya udah dengerin episode hari ini. Nanti aku akan membawakan podcast yang menarik, dan semoga setiap podcast yang aku bawakan tuh relate dengan apa yang kamu rasakan. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya, di podcast Teman Cerita.